Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Hari ini ketemu lagi dengan saya Feby. Visi saya adalah ingin membantu teman-teman semua untuk mendapatkan versi terbaik dari diri teman-teman sendiri, baik dalam hal kesehatan, penampilan maupun juga penghasilan. Nah teman-teman, kali ini saya mau membahas sesuatu yang beda. Saya mau sharing ke teman-teman semua apa yang saya baca dari sebuah buku yang berjudul Mindset. Ini kalau kebaca di situ kebalik nggak ya? Tapi ini judulnya adalah Mindset: The New Psychology of Success. Jadi ini adalah untuk semua orang sebenarnya. Jadi teman-teman, ketika kita membaca ini, mengerti benar dengan mindset yang benar, nah ini akan sangat bisa membawa teman-teman untuk lebih dekat kepada kesuksesan ya, dalam hal apapun itu. Misalkan teman-teman ingin dalam hal keuangan, pekerjaan gitu ya, atau kesehatan, bahkan juga penampilan, ini bisa diterapkan. Nah, buku ini di sini teman-teman dibilang ya, jadi membahas juga tentang parenting, business, school, dan relationship. Jadi buku ini dikarang oleh namanya Carol S. Dweck ya, gimana ijaannya ya. Jadi kan dia seorang psikologi ya, seorang psychologist ya, si Carol ini, dan dia sangat baik membahas mengenai mindset. Tentunya apa yang ditulis di sini, kalau yang saya baca adalah berdasarkan berbagai macam penelitian ya teman-teman ya. So buku ini teman-teman bisa beli di mana aja, di toko-toko online, toko buku juga teman-teman bisa dapat ya. Jadi saya mau share apa yang saya rasa sangat-sangat penting ya, dan saya berharap ini juga bisa berguna buat teman-teman yang sedang ingin merubah gitu ya, maksudnya ingin menuju kepada lebih dekat kepada kesuksesan ya, apa yang teman-teman inginkan. Nah, di dalam buku ini kan judulnya Mindset ya teman-teman ya. Jadi di dalam buku ini adalah intinya si Carol ini menceritakan tentang apa yang namanya fixed mindset dan growth mindset. Mungkin teman-teman udah pernah dengar belum ya? Nah, fixed mindset dan growth mindset ya. Jadi saya sharing sedikit ini yang penting menurut saya. Selebihnya mungkin teman-teman kalau mau bisa baca buku ini ya. Kalau fixed mindset itu teman-teman adalah orang-orang yang merasa dunia ini hanya terbagi atas orang-orang yang superior dan inferior, yang kalau orang-orang misalkan orang itu sudah terlahir dengan dicap sebagai seseorang misalkan yang pintar atau yang bodoh, seperti itu ya. Jadi seseorang yang tidak suka kepada tantangan, jadi dia itu hanya tujuannya untuk membuktikan bahwa dirinya misalkan superior gitu ya. Nah, kalau orang dengan fixed mindset ini tidak suka dengan obstacle atau tantangan. Jadi tantangan itu dia sangat mudah menyerah dengan tantangan yang ada gitu. Oh, ya sudahlah, gue nggak bisa gitu kan. Memang gue orangnya nggak bisa gitu. Itu orang dengan fixed mindset. Kemudian menganggap bahwa effort itu atau usaha itu adalah hanya untuk orang-orang yang tidak mampu. Jadi kalau misalnya saya sudah terlahir misalkan dengan bakat bermain piano atau bakat bermain golf, atau misalnya bakat bermain basket gitu, jadi saya nggak perlu latihan lagi. Latihan itu hanyalah untuk orang-orang yang tidak berbakat gitu. Nah itu adalah pikiran si fixed mindset ya. Kemudian orang-orang dengan fixed mindset ini tidak suka dengan kritik gitu ya. Jadi apapun kritikan itu dianggap sesuatu yang mengancam buat dia gitu ya. Kemudian kesuksesan orang lain juga adalah dirasakan sebagai ancaman buat dia. Nah itu apa yang dipikirkan oleh orang-orang dengan fixed mindset ya. Nah kalau berbeda dengan growth mindset, kalau growth mindset itu adalah orang-orang yang beranggapan bahwa segala sesuatu itu bisa dipelajari ya. Tidak ada orang yang terlahir misalkan dia bodoh gitu ya, tapi kalau dia bisa belajar dia bisa. Bahwa orang dengan growth mindset itu mempunyai pandangan bahwa setiap orang itu memiliki potensi yang bisa dikembangkan ya. Jadi dia menyukai tantangan. Kalau misalnya ada tantangan, merasa bahwa ini kesempatan dia untuk belajar, ini adalah kesempatan dia untuk menjadi lebih baik gitu ya. Begitu juga dengan adanya obstacle gitu ya. Jadi dia tidak ragu-ragu untuk mundur dan belajar untuk lebih maju ke depan lagi gitu ya. Nah kemudian effort, dia merasa bahwa usaha adalah perlu. Jadi sangat perlu kita untuk berusaha untuk mencapai sesuatu yang lebih baik gitu ya. Nggak peduli kita berbakat atau tidak gitu. Kemudian untuk kritik, dia menerima kritik dengan baik dan bisa belajar dari kritik tersebut ya.
Nah, kemudian tentang success of others, jadi kalau misalnya ada orang lain yang lebih sukses dari dia, itu dia tidak merasa itu adalah ancaman, tapi dia bisa belajar dari orang-orang sukses tersebut. Jadi teman-teman bisa lihat beda banget ya pikiran orang fixed mindset dengan growth mindset. Nah, kalau teman-teman sendiri seperti apa? Kalau saya jujur dulu adalah saya seorang yang fixed mindset, mostly gitu ya, fixed mindset. Tapi setelah saya banyak membaca, banyak belajar, banyak ikut training, jadi banyak sekali pikiran-pikiran saya yang terubah dan bisa menjadi apa yang namanya growth mindset gitu ya. Jadi percaya bahwa kita itu bisa menjadi lebih baik gitu. Dan teman-teman, di sini dibilang juga bahwa tidak semuanya area kehidupan kita itu kita fixed mindset ataupun growth mindset. Jadi bisa merupakan kombinasi ya. Jadi mungkin ada beberapa di area kehidupan yang kita merasa ini kita benar-benar nggak bisa nih, udah mentok nggak bisa gitu ya. Tapi ada beberapa area kehidupan kita yang kita merasa ini bisa kita kembangkan gitu. Itu adalah normal gitu. Yang penting teman-teman, kalau di sini diajarkan kita untuk selalu berusaha berpikiran dan belajar ke arah growth mindset ya. Dan di sini juga ada beberapa hal yang sangat saya suka. Contoh-contohnya ya. Ini saya sharing ceritanya ya teman-teman ya, karena saya tahu biasanya orang lebih nangkep kalau misalnya ada cerita. Jadi cerita yang pertama itu ini mungkin dalam hal parenting. Jadi sangat baik untuk kita sebagai orang tua dan juga guru ya mengambil contoh. Contohnya jadi gini, diceritain ada seorang anak ya dibawa orang tuanya ke TK, baru mau masuk TK pertama kali nih ceritanya gitu ya. Dan kemudian si anak ini TK itu mungkin sekitar 5-6 tahun lah ya gitu ya. Si anak ini waktu pertama kali ke sekolah dia melihat gambar, ada gambar yang jelek lah gitu ya terpampang di dinding sekolah gitu. Dan kemudian anak ini bertanya kepada ibunya, mama gitu, itu siapa yang gambar kok jelek begitu gitu katanya. Dan sebagai orang tua biasanya kita beresponnya apa? Pasti kan biasanya gini ya, saya pun karena saya juga dulu seperti itu. Uh, Pelan-pelan ngomongnya, jangan sampai kedengeran, nanti kalau anaknya yang bikin denger gimana gitu kan, nggak enak gitu. Biasanya kita cuma bilang gitu ya teman-teman ya. Tapi dan di sini ceritanya si ibu juga bilang begitu, ibunya anak ini. Tapi ada guru di situ yang menerima dia waktu dia masuk, mengerti akan growth mindset ini ya. Jadi si gurunya itu bilang seperti ini ke anaknya. Kalau di sini nggak apa-apa, gambar itu masih jelek, nggak apa-apa. Yang penting kamu sudah mau menggambar, it's okay gitu. Nanti kamu bisa belajar untuk lebih baik. So kalau di sini kamu menggambar dulu yang seperti ini masih belum bagus, it's okay gitu. Jadi ternyata teman-teman, pertanyaan anak itu sebenarnya adalah ingin meyakinkan dia bahwa kalau misalkan dia di sini dia menggambar yang tidak bagus, itu pun dia akan diterima gitu. Dia nggak akan dijauhi atau dimarahi seperti itu. Ternyata itu maksud anaknya gitu ya. Dan kemudian contoh kedua, anaknya bertanya lagi ketika di kelas itu dia menemui mainan yang rusak gitu ya. Dia langsung bertanya gitu, siapa yang yang merusakkan mainan ini gitu kan. Nah, si ibu kalau biasanya kan kita kan langsung bilang tuh, nah makanya kamu harus hati-hati mainnya, jangan sampai rusak gitu ya. Nah, biasanya kan kita bilang begitu, tapi si guru ini yang mengerti gitu, dia bilang kepada anaknya, mainan itu memang untuk dimainin dan kadang-kadang mereka bisa rusak, it's okay gitu. Jadi kalimat-kalimat seperti itulah yang kemudian menenangkan si anak. Jadi akhirnya dia bisa masuk sekolah dan bersekolah dengan baik, dengan senang hati, dengan sukacita, tanpa rasa takut gitu ya. Jadi dia berpikir wah it's okay dia untuk main gitu ya. Kalau misalkan yang penting dia tidak sengaja gitu untuk merusakkan mainan itu gitu, dan it is okay kalau misalnya dia menggambar masih jelek, it's okay. Dia bisa belajar gitu ya. Jadi itu pemikiran yang saya wow, ini bagus banget gitu ya apa yang disampaikan. Saya nangkap banget dari cerita itu. Jadi saya jadi bisa lebih tahu gitu bagaimana caranya kalau misalnya nanti anak saya pun bertanya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi itu pelajaran pertama buat saya gitu. Kemudian dalam hal bisnis, jadi di sini banyak sekali dicontohkan begitu banyak pebisnis yang mengalami kegagalan atau kebangkrutan karena dia mempunyai fixed mindset. Jadi yang selalu merasa bahwa dirinya lah yang superior,
bahwa orang-orang lain itu hanyalah pembantu-pembantu kecilnya gitu yang tidak berperan. Jadi dia selalu menganggap apa yang di pikiran dia itu adalah yang benar, tidak mau menerima orang lain, tidak mau menerima kritikan orang lain gitu ya. Dan beranggapan kalaupun dia itu sukses, itu adalah hasil kerjanya sendiri ya. Dimana kalau misalnya orang dengan growth mindset itu teman-teman selalu berpikiran bahwa kesuksesan dia adalah pasti ada dukungan dari orang lain, kesuksesan tim juga gitu ya. Nah, itu yang memberikan pelajaran banyak kepada saya di sini untuk segi bisnis. Jadi seperti itu, banyak sekali yang pebisnis yang meskipun terkenal gitu ya, tapi bisa gagal karena fixed mindsetnya ya. Nah, kemudian tentang school. Jadi sekolah, teman-teman, anak-anak itu biasanya kalau di sini diceritain ya, paling sering mengalami tantangan ketika pas masuk SMP dan college gitu ya. Nah, anak-anak dengan fixed mindset itu ketika masuk sekolah baru gitu pasti akan berpikiran bahwa mereka tuh akan takut gitu, maksudnya akan takut akan kegagalan, takut akan dengan tantangan-tantangan baru gitu ya. Tapi kalau misalnya anak-anak dengan growth mindset itu dia akan suka dengan tantangan gitu, mau belajar gitu. Ada apa sih, maksudnya merasa bahwa sesuatu yang baru itu seru gitu ya, bukan sesuatu yang menakutkan. Nah, ini teman-teman kita bisa lihat juga mungkin di anak-anak kita, dia punya fixed mindset atau growth mindset. Dan kita sebagai orang tua, saya pikir kalau misalnya kita bisa membaca buku-buku yang seperti ini, kita akan lebih bisa bantu mengarahkan mereka, teman-teman ya. Jadi bantu mengarahkan mereka bahwa semua orang itu punya potensi yang bisa dikembangkan gitu. Jadi mereka pun seperti itu. Jadi tidak perlu takut dengan lingkungan baru karena semuanya bisa berproses, mereka bisa beradaptasi dengan baik kalau mereka mau berusaha gitu ya. Nah, ada satu contoh di sini yang sangat saya suka, teman-teman ya. Itu di halaman berapa ya, saya agak lupa. Intinya seperti ini ceritanya. Ada seorang anak namanya Elizabeth ya. Jadi dia itu ikut ekskul gimnastik gitu ya. Terus ikut lomba gitu. Nah, waktu dia ikut lomba, dia sudah berusaha, udah latihan gitu ya. Dan di ronde-ronde pertama itu dia menang, tapi di ronde terakhir dia kalah dan akhirnya dia tidak pulang dengan membawa medali gitu ya. Dan biasanya teman-teman kalau misalnya anak kita ikut lomba gitu ya dan kemudian kalah, biasanya apa sih kita bilang kan anak kita gitu ya. Di sini dikasih beberapa contoh pilihan gitu ya. Pertama, biasanya orang tua suka bilang bahwa it's okay kamu kalah kali ini ya. Kamu pasti, aku tahu kamu udah punya bakatnya, next time kamu pasti menang gitu. Jadi ada seringkali bilang begitu ya. Saya mungkin kadang-kadang suka bilang gitu ke anak saya. Kemudian yang kedua, kita mungkin bisa bilang gitu ya ke anaknya bahwa orang itu tuh harusnya nggak menang, harusnya kamu yang menang tuh. Jadi jadi kita tuh seakan-akan membohongi anak kita gitu bahwa harusnya dialah yang terbaik, harusnya dia dapat piala, yang lain itu jelek gitu ya. Sometimes ada yang begitu juga, tapi itu bukan pilihan yang tepat, teman-teman, untuk mengatakan pada anak kita gitu ya kalau menurut buku ini. Atau misalkan kita bisa bilang, ya sudahlah, cuma gimnastik doang gitu, nggak apa-apa lah, kamu nggak menang juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, ada juga kan yang bilang seperti itu. Dan kemudian ada juga yang yang bilang seperti ini, ya wes lah, kamu emang kayaknya emang belum pantas menang juga gitu. Nah, teman-teman, di sini saya diajarin apa reaksi si ayahnya si Elizabeth itu ya. Jadi yang menurut Carol, dari segala macam penelitian dia, bahwa itulah yang terbaik yang harusnya kita katakan kepada anak kita ketika anak kita kalah dalam suatu pertandingan misalkan. Jadi dia bilang apa? Si bapaknya Elizabeth ini bilang bahwa aku tahu kamu udah berusaha latihan, dan aku tahu itu tidak menyenangkan ketika kamu sudah berusaha dan ternyata tidak menang gitu ya. Jadi ayahnya berusaha untuk mengerti apa perasaannya si Elizabeth, apa perasaan anaknya gitu ya. Tapi kemudian dia bilang, kamu juga harus tahu bahwa banyak gadis-gadis lain yang ikut itu juga kerjanya, latihannya lebih keras daripada kamu gitu. Makanya mereka bisa menang gitu ya. Jadi dia juga menceritakan kenyataan bahwa memang ya orang yang latihan lebih giat dan lebih kencang dari kamu itu yang menang gitu. Jadi fair gitu ya.
Dan kemudian bapaknya bisa bilang, so kalau kamu misalnya memang suka dengan gimnastik ini gitu ya, kamu merasa ini penting, latihanlah lebih keras supaya kamu bisa menang gitu. Tapi kalau misalnya memang kamu merasa gimnastik ini just for fun gitu ya, it's okay gitu, kamu gak harus latihan sekeras itu gitu. Tapi kalau kamu suka dengan gimnastik ini, kamu mau, kamu ingin, ya latihanlah dengan lebih keras gitu ya. Jadi itu yang harus kita bilang juga ternyata ke anak-anak, teman-teman, ke anak-anak kita gitu ya. Jadi kenyataannya seperti apa? Kalau misalnya kalian mau dapat lebih baik, ya latihanlah lebih keras, berusahalah lebih keras gitu ya. Jadi, dan kemudian ternyata si Elizabeth berusaha lebih keras lagi, dan akhirnya dia mendapat piala, dan akhirnya kamar dia itu penuh dengan piala gitu ya. Jadi itu cerita yang sangat menjadi aha moment juga buat saya, bahwa ternyata seperti itu yang harusnya kita ucapkan, kita berikan tanggapan ke anak kita ketika anak kita itu misalkan mungkin kalah dalam suatu pertandingan yang dia ikuti gitu ya. Dan kemudian dalam relationship ya, terakhir banyak contoh yang diberikan di buku ini, tapi contoh yang menarik misalkan gini teman-teman. Jadi hubungan gitu ya, misalkan ada dua orang pasangan yang sudah yang merasa klik ketika bertemu gitu ya. Mungkin banyak juga teman-teman yang merasa ketika bertemu dengan seorang itu ngerasanya klik banget gitu, kayaknya soulmate gue dia nih gitu ya. Terus udah berjalan mungkin sekian tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan mungkin kalau orang-orang di luar sana bisa tinggal bersama gitu ya. And then tiba-tiba suatu hari dia meninggalkan pasangannya tanpa kabar apapun juga gitu. Jadi kebayang perasaan pasangan ditinggalkan ya teman-teman ya. Nah di sini diceritakan banyak contoh yang seperti itu. Dan orang-orang dengan fixed mindset itu akan beranggapan ketika ketika dia ditinggalkan oleh pasangannya itu adalah yang timbul adalah rasa dendam gitu ya. Jadi dia lebih memilih melihat pasangannya itu menderita dibandingkan dia bahagia gitu ya. Tapi orang dengan growth mindset itu akan berpikiran, mungkin ini mungkin memang dia bukan jodoh saya gitu ya. Ini memang tidak menyenangkan, tapi saya yakin saya bisa melewatinya, dan in the end ya apa yang baik untuk dia ya mungkin itu baik buat dia, dan saya akan menemukan apa yang baik buat saya gitu. Jadi itu contoh pikiran fixed mindset dan growth mindset teman-teman yang sangat berbeda, dan tentunya teman-teman bisa lihat ya yang mana bisa lebih membawa kebahagiaan buat kita. Tentunya pikiran growth mindset tadi ya kan. Nah itu yang saya mau sharing teman-teman. Jadi ini bagus banget kalau teman-teman mau baca apa yang ada di dalam buku ini ya. Saya tahu mungkin banyak teman-teman yang saat ini sudah tidak terbiasa untuk membaca buku lagi setelah kuliah gitu, setelah sekolah udah tidak terbiasa untuk menghabiskan satu buku untuk baca, apalagi buku-buku seperti ini, bukan buku novel, bukan buku fiksi gitu ya. Tapi saya belajar gitu ya dari mentor-mentor saya untuk kamu harus step up gitu ya, baca buku lagi, baca buku setiap hari itu akan benar-benar sangat membantu kehidupan kamu gitu ya. Buku ini ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris teman-teman. Jadi kalau misalnya bisa mau belajar bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris juga boleh. Saya juga awalnya hanya terbiasa bahasa Indonesia. Saya Inggrisnya tuh kurang bagus teman-teman ya. Anak saya bahkan lebih bagus Inggrisnya daripada saya. Tapi saya memutuskan untuk belajar. Mentor saya bilang waktu itu step up gitu, baca buku bahasa Inggris gitu, dan kamu akan belajar dan bahwa kamu juga bisa gitu. Dan ternyata ini isinya bahasa Inggris teman-teman. Ternyata saya bisa juga baca satu buku ini gitu ya. Intinya kita mengerti intinya ya. Jadi kita bisa belajar dan juga mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Oke. Teman-teman itu aja, saya udah ngomong kayaknya cukup panjang, hampir 20 menit. Oke, semoga teman-teman tidak bosan tapi mendapatkan sesuatu manfaat dari apa yang saya sampaikan ya. Itu aja teman-teman, saya sangat mengencourage teman-teman untuk baca buku ini gitu ya. Ini akan sangat bermanfaat ya. Oke, itu aja dari saya. Have a nice day. Bye bye.